Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-41 dari as-sabiqunal awwalun, Al-Bara'u ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Al-Bara' bin Azib bin Harith Al-Ansari Al-Ausi, dipanggil dengan Abu Amr. Ada pendapat Abu Umarah dan itu yang lebih kuat, Abu Umarah. Beliau karena masih kecil ditolak oleh Rasulullah untuk hadir perang Badar. Raddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Badrin istasgharahu, karena masih kecil. Saat itu kalau nggak salah usianya kurang lebih 12-13 tahun. Saat perang Badar ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu masyahidihi Uhud. Perang pertama yang beliau hadiri Uhud. Ada pendapat Khandaq. Uhud tahun ketiga, Khandaq tahun keempat atau kelima. Wa ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14 ghazwatan. Beliau berperang bersama Nabi 14 kali. Ya, kehadiran beliau bersama Nabi dalam peperangan 14 kali. Beliau meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau sebagaimana diriwayatkan, beliau pernah mengatakan istasgharani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Ibnu Umar. Nabi menganggap saya dan Ibnu Umar ini masih kecil sehingga faraddana yaum Badr. Kita ditolak untuk ikut hadir perang Badar. Ada keinginan tapi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Di antara hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan. Ahaduhuma mithlu Uhud." Siapa yang sholat jenazah maka dia mendapatkan satu gunung pahala seperti bersedekah dengan satu gunung. Siapa yang menghadiri jenazah, bukan hanya mensolati, sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan qiratain, dua pahala seperti dua gunung. Salah satunya seperti gunung Uhud. Dan beliau mengambil riwayat juga dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Abu Burdah bin Niyar. Beliau meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada Abdullah bin Yazid Al-Khutami dan Abu Juhaifah As-Siwai, yang keduanya ini adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada Sayyidina Adi bin Thabit, Sa'ad bin Ubaidah, Abu Umar Zadan dan Abu Ishaq As-Subai'i, dan beberapa orang yang lain dari para tabi'in. Wafatuhu radhiyallahu anhu. Beliau wafat saat ikut hadir peperangan bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi beliau selalu berada pada barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik saat perang Jamal
antara perbedaan yang terjadi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dan perang Nahrawan. Setelah itu semuanya beliau pindah ke Kufah dan meninggal di Kufah saat yang menjadi pemimpin Sayyidina Mus'ab ibn Zubair pada tahun 72 Hijriah. Usianya saat itu 80 lebih. Ya, usianya saat itu 80. Jadi beliau selalu berada pada barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak keluar dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan perbedaan antara sahabat itu semuanya berdasarkan ijtihad. Kita tidak pantas mengomentari ini salah ini benar, tapi selalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib berada pada kebenaran. Jadi ijtihadnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu berada pada barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada tahun ke-24 Hijriah, beliau termasuk orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai daerah Rai secara damai dan secara paksa. Baik secara damai ataupun secara paksa. Walaupun ada mengatakan yang membuka, yang menguasai itu adalah Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa mereka itu para sahabat walaupun di usia yang masih belia, masih muda, ya, masih remaja, ya, usia belasan, 11, 12, 13 tahun, punya semangat untuk memperjuangkan agamanya Allah yang sangat luar biasa. Walaupun dari beberapa kejadian usia itu menghalangi, seperti yang dialami oleh Sayyidina Bara' bin Azib. Beliau terhalangi dengan usia saat ingin hadir perang Badar. Nah, tapi di perang Uhud dan seterusnya beliau tidak ingin ketinggalan, ya, tidak ingin ketinggalan. Jadi usianya beliau saat meninggal 80 tahun lebih. Jadi termasuk orang yang diberi keistimewaan oleh Allah panjang usianya. Ya, panjang usianya. Beliau meninggal pada tahun ke-72. Nah, jadi perang Badar itu tahun kedua. Perang Badar tahun kedua. Jadi saat perang Badar kurang lebih usianya 13 tahun gitu. Ya. Nah, ini selesai pembahasan kita di tentang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Tapi ini disebutkan hanya 41. Kalau jumlahnya lebih, jumlahnya lebih. Ini hanya disebutkan ringkasan. Banyak seperti Sayyidina Abdullah bin Umar nggak diikutkan, padahal termasuk as-sabiqunal awwalun, dan yang lain sebagainya. Ya, banyak dari mereka yang tidak disebutkan, tapi mereka termasuk as-sabiqunal awwalun, seperti Sayyidina Asma binti Umais yang memandikan Sayyidah Fatimah karramallahu wajha radhiyallahu anha. Banyak dari mereka nggak disebutkan, bukan berarti mereka adalah nggak termasuk as-sabiqun awal, enggak. Jadi ini hanya untuk pengenalan sementara, kita mengenali 41 daripada as-sabiqun awalun. Akan dibahas nanti ke depannya
mengenal tentang orang-orang yang masuk Islam pada Fatah Makkah, ya, pada tahun Fatah Makkah tahun ke-8 akan disebutkan. Kemudian juga nanti akan disebutkan tentang al-wufud, orang-orang beberapa kelompok yang datang kepada Nabi SAW dari berbagai penjuru dunia untuk masuk Islam di tangan Nabi, menimba ilmu dari Nabi SAW dan menyebarkan ilmu tersebut kepada kaumnya kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak pengetahuan tentang sahabat Nabi sehingga kita mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Al-Fatihah.